Bapak Ibu Saudara. Iya, shalom semuanya. Saya percaya semuanya dikasih Tuhan, amin. Sore hari ini saya rindu membawa Bapak Ibu Saudara dalam sebuah tema yang saya percaya akan terus menjadi berkat buat kita. Iya, tema ini hanya menjelaskan kepada kita tentang keberadaan apa yang seharusnya kita alami, Bapak Ibu Saudara, dan apa yang seharusnya sudah kita miliki di dalam Tuhan. Sehingga dengan demikian, saya percaya ini akan berdampak luar biasa atas keberadaan hari-hari kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Allah, mau saudara menjadi berkat kiri kanan saudara, katakan kamu pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Ya. Oke, tema kita hidup di luar kasih karunia. Berarti kalau temanya hidup di luar kasih karunia, berarti ada sebaliknya, yaitu hidup di dalam kasih karunia. Ya. Jadi ini sebuah keberadaan yang Bapak Ibu Saudara nanti akan kita bahas, supaya nanti apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, melalui pembahasan kebenaran firman Allah ini membawa kita untuk lebih lagi ya menikmati semua kebaikan Tuhan. Amin. Beberapa waktu ini saya boleh mendengar ada begitu banyak kesaksian dari jemaat, ya, baik yang ada di Kerawang, di Rengas Dengklok ini, maupun yang ada di Cikarang. Ya, sesuatu yang luar biasa yang boleh saya dengar. Bagaimana mereka boleh menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Ya, ada sesuatu yang mereka udah coba berusaha lakukan dengan luar biasa, tapi waktu-waktu yang lalu kok rasanya susah ya untuk mereka mendapatkan. Tetapi ketika mereka sadar betapa ada Allah di dalam kehidupan mereka, betapa Allah selalu memberikan kebaikan dan kemurahannya, dan mereka mempercayakan sepenuhnya melalui keberadaan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa, dan apa yang terjadi, Tuhan membukakan hal-hal yang luar biasa. Amin. Ada sesuatu yang tadinya tidak mungkin ternyata jadi mungkin. Ada sesuatu yang tadinya kayaknya aduh susah banget ini ya untuk mendapatkan job ini, ternyata sekarang sudah dapatkan. Atau mereka sedang mengusahakan sesuatu yang kayaknya aduh hari ini kayaknya sepi deh nih ya, karena cuacanya kayaknya kurang baik nih. Tiba-tiba Tuhan kirim pembeli yang luar biasa. Amin. Dan beberapa mengatakan sebuah keberadaan kesaksian yang luar biasa. Ada sesuatu yang tidak terduga, mereka dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya, orang-orang yang punya hati yang luar biasa, sehingga mereka diberikan kepercayaan untuk mereka mengelola usaha-usaha yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini bukan karena usaha dan kekuatan kita, amin. Ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu datang dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara, ya mari kuatkan diri saudara dan katakan dalam dirimu, ya, khotbahin diri saudara sendiri bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan akan selalu datang dalam hidup kita, amin. Jadi tepuk tangannya untuk Yesus dengan luar biasa, amin. Oke, kita buka di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang keempat. Semuanya diberkati pasti, amin. Oke, ya, Galatia pasal yang kelima ayat yang keempat dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara. Ya, hari-hari ini ada banyak orang harusnya mempercayai bahwa ketika mereka mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka sudah berada di bawah kasih karunia. Amin. Ya, karena tanpa Bapak Ibu Saudara yang mengalami keberadaan di mana kasih karunia Tuhan datang dalam hidup kita, sulit sekali untuk kita bisa mempercayai akan karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib buat kita. Dan sulit sekali untuk kita mempercayai bahwa karya Kristus sudah selesai, sempurna adanya, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, melalui Galatia pasal yang kelima ayat yang keempat, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia demikian: kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ada sebuah keberadaan yang Rasul Paulus sampaikan Bapak Ibu Saudara bagi orang-orang yang percaya di Galatia pada waktu itu. Bagaimana mereka sudah mendengar tentang Kristus yang sudah menyelamatkan hidup mereka melalui pengorbanannya, rela mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa, menanggung segala hukuman, menanggung segala kutukan, supaya kita semuanya dapat diselamatkan dan kita dapat diperkenan, ya Bapak Ibu Saudara, mendapatkan perkenanan Tuhan bukan lagi karena usaha dan kekuatan kita, tapi oleh karena karya Kristus. Tetapi ada beberapa poin yang mengajarkan kepada jemaat pada waktu itu untuk mereka melakukan sebuah keberadaan usaha diri, ya, sebuah keberadaan yang mungkin lebih kelihatan rohani, ya, sebuah tindakan yang seakan-akan itu perlu ditambahkan di bawah kasih karunia ini, sehingga seakan-akan kasih karunia ini kurang lengkap
Iya Bapak Ibu Saudara, untuk dapat membawa mereka untuk dapat menikmati kebaikan Allah. Oleh sebab itu Rasul Paulus menyampaikan hal ini. Kamu tidak perlu percaya dengan hal itu, ya, karena kebenaran yang kita peroleh itu bukan dari usaha kita. Amin. Kebenaran yang kita peroleh karena usaha siapa? Kristus yang rela melepaskan kebenaran yang buat kita. Dia yang benar rela menjadi berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan. Amin. Jadi bukan karena kita sudah melakukan perbuatan yang benar makanya kita dibenarkan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena Kristus yang rela untuk melepaskan kebenarannya, Dia berikan dalam kehidupan kita, dan Dia sendiri yang menanggung segala dosa dari kehidupan kita. Makanya Dia rela mati di atas kayu salib. Matinya mati yang tidak terhormat sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Karena Dia menanggung segala dosa daripada kehidupan manusia yang berdosa. Nah, ini sebabnya Rasul Paulus menyampaikan jangan lagi ditambahkan dengan poin apapun. Iya, karena kita sudah hidup di bawah kasih karunia. Nah, kalau kita mengharapkan kebenaran oleh usaha kita, ya, dengan melakukan hukum-hukum yang pada waktu itu mungkin, ya, berlaku, atau mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin mendengar ada begitu banyak hukum yang membuat kita seakan-akan harus melakukan hal itu secara agama, ya, dan itu akan membuat kita lebih berkenan kepada Allah. Ini yang Paulus sedang sampaikan. Kalau kita mempercayai hal-hal itu lebih daripada karya Kristus, maka dikatakan kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi ada banyak orang percaya hari-hari ini yang mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi mereka tidak memahami, tidak menyadari bahwa mereka sudah hidup di bawah kasih karunia, ya, dan bukan di bawah hukum Taurat. Ya, jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya disadari oleh kita. Supaya nanti Bapak Ibu Saudara ketika kau menyadari sekarang saya sudah ada di bawah kasih karunia, berarti keselamatan yang saya peroleh, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang saya peroleh bukan lagi karena usaha saya. Itu semuanya karena hasil dari karya Kristus yang kita percayai Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian apapun yang saat ini saudara alami, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu semuanya karena kita sadar kita sudah ada di bawah kasih karunia. Amin. Supaya nanti Bapak Ibu Saudara perjalanan ke depan tidak lagi terhalangi oleh situasi kondisi yang membuat engkau tidak menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena ketika engkau tidak mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan, maka sadar tidak sadar engkau akan melakukan sebuah usaha diri. Apalagi ya yang harus saya lakukan supaya saya mendapatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena sesungguhnya cukup hanya dengan percaya kepada karya Kristus yang luar biasa. Cara ini mungkin buat sebagian orang sederhana, tapi buat sebagian orang lagi mereka sulit untuk bisa percaya. Ini semuanya yang harus kita pahami dulu, supaya nanti ini akan menjadi kesadaran buat kita. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Ya. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, supaya kita terus diyakinkan bahwa kita sudah hidup di bawah kasih karunia. Amin. Ya, dikatakan di sini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Jadi kesadaran kita akan terus dibawa untuk Bapak Ibu Saudara sadar bahwa kita sekarang ketika mempercayai Kristus dalam hidup kita, kita sudah ada di bawah kasih karunia, di bawah anugerah, di mana kita mendapatkan segala sesuatu bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita. Amin. Ini semuanya karena usaha siapa? Kristus, karena kebaikan dan kemurahan Kristus yang datang dalam hidup kita. Makanya kita diberikan begitu banyak hal yang luar biasa. Jadi kesaksian-kesaksian tadi itu menguatkan kita betapa kita yang coba berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa ternyata sulit. Melalui kasih karunia kita sadar itu semuanya kita bisa peroleh. Tiba-tiba kemurahan Tuhan datang. Yang tadinya kita berusaha mati-mati untuk mendapatkan pekerjaan ini kayaknya susah sekali, sekarang ternyata Tuhan berikan begitu saja. Pembeli yang seakan-akan ini sulit, ya mana bisa saudara bisa mundang-mundang pembeli untuk beli dagangan saudara. Tapi oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, tiba-tiba Tuhan
kirimkan mereka. Amin. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, mengapa hal itu Bapak Ibu bisa menjadi sebuah hal yang penting? Karena tanpa kita sadari hal ini, maka kita tidak lagi meyakini bahwa kita seharusnya memperoleh kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan cuma-cuma. Amin. Jadi kalau saudara sadar bahwa saudara sudah hidup di bawah kasih karunia, karena saudara mempercayai karya Kristus yang luar biasa ini, maka saudara akan memiliki sebuah keyakinan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan selalu datang dalam hidupku. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, nggak usah khawatir. Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan selalu datang. Amin. Jadi kasih tepuk tangan lagi untuk Allah kita yang luar biasa ya. Nah, hidup di bawah kasih karunia adalah hidup di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak kita usahakan dan kita upayakan. Semuanya pemberian Allah dalam hidup kita. Jadi percaya atau tidak Bapak Ibu Saudara, believe it or not ya believe or not, jika kita tidak tergantung kepada Yesus, tidak akan ada keberhasilan baik yang nyata yang datang dalam hidup kita. Jadi ada banyak mungkin saudara yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, mungkin saudara lagi berusaha seakan-akan itu berhasil, seakan-akan itu luar biasa. Tapi saya ingin sampaikan, tidak ada keberhasilan yang baik. Karena kadang-kadang keberhasilan demi keberhasilan oleh seseorang yang tidak menyadari bahwa mereka sudah hidup di bawah kasih karunia, mereka lakukan itu dengan usaha diri, dengan berbagai macam cara, mengandalkan kekuatannya, koneksinya, jabatannya dan lain sebagainya, yang justru hasilnya seringkali Bapak Ibu Saudara, membawa kita kepada keberhasilan yang dikatakan, keberhasilan yang tidak baik. Uangnya mungkin banyak, tapi ada begitu banyak masalah persoalan di dalam. Ada begitu banyak kehancuran yang dia tidak sadar. Rumah tangganya, hubungan pertemanannya Bapak Ibu Saudara, hubungan dengan anak-anaknya mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah terhilang begitu jauh. Dan mereka berpikir mereka berhasil. Jadi banyak yang merasa bahwa tanpa Yesus mereka masih mampu untuk dapat mengalami keberhasilan yang baik. Tetapi yang sesungguhnya saya perhatikan ada begitu banyak orang mengalami begitu banyak masalah persoalan, sekalipun di dalam usaha pekerjaannya seakan-akan berhasil. Kalau saudara bisa memiliki pengalaman pribadi dengan teman-teman saudara mungkin yang berhasil, yang luar biasa, perhatikan saudara, ada begitu banyak hal-hal yang rusak di dalamnya yang tanpa mereka sadari. Kadang-kadang uangnya banyak, anak-anaknya sekolah di luar negeri, bahkan perusahaannya mungkin luar biasa, tapi kok mereka rasanya kok kepengen bunuh diri begitu. Ada sesuatu yang kurang yang ada dalam diri mereka. Jadi saya memperhatikan hal ini. Jadi ketika sharing, kita ingetin gitu, ternyata ada banyak orang coba melakukan segala sesuatu yang disebut dengan keberhasilan, dengan upaya dirinya, dengan usaha dirinya, dan itu tidak dipersalahkan. Tapi dampaknya Bapak Ibu Saudara, seringkali menghancurkan, merugikan, bahkan ini yang membuat mereka akhirnya menjadi sesuatu yang seakan-akan sia-sia. Mungkin kita melihatnya, wow, itu keluarganya luar biasa, wow, ini semuanya luar biasa. Tapi di balik ini semuanya ada begitu banyak hal yang tanpa Bapak Ibu sadari merusak keberadaan hidup mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita tidak sadar betapa Kristus sudah melakukan sebuah perkara yang luar biasa yang harusnya kita percayai, yang akan memampukan kita untuk dapat menjalani sebuah keberadaan kehidupan dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Upaya diri itu dilakukan karena mereka mempercayai Bapak Ibu Saudara bahwa mereka mampu. Sehingga ada banyak orang tidak mengandalkan kebaikan dan kemurahan Kristus. Jadi hari ini dengan mencoba berusaha dan layak mendapatkan keberhasilan dengan usaha mereka sendiri, ada banyak orang kembali kepada hukum. Akhirnya firman Allah berkata, mereka hidup di luar kasih karunia. Hidup di bawah hukum artinya kita merelakan segala sesuatu dengan usaha diri kita untuk mendapatkan kebaikan dan kemurahan Allah. Tapi kalau di bawah kasih karunia berarti kita sadar betapa Bapak Ibu Saudara, itu semuanya Allah sudah berikan buat kita.
Dan kita memperoleh kebaikan dan kemurahan Tuhan karena kita mempercayai satu pribadi yang sudah menanggung segalanya buat kita. Namanya Kristus Yesus. Amin. Dia yang sudah melakukannya segala sesuatu buat kita. Jadi Rasul Paulus mengingatkan mereka hidup di luar kasih karunia. Karena mereka coba mendapatkan segala sesuatu, perkenanan kepada Tuhan, keberhasilan dalam hidup sehari-hari mereka dengan usaha mereka sendiri. Tapi hari ini, ayo kita mulai belajar, menyadari, memahami dengan jelas bahwa kita sudah hidup di bawah kasih karunia. Kita mau menyerahkan segala sesuatu kepada Kristus dan izinkan kebaikan dan kemurahan Tuhan datang dalam hidup kita. Amin. Yang menjadikan apapun yang kau sedang lakukan hari-hari ini, baik itu sedang membangun rumah tanggamu, membangun pekerjaanmu, ya mendidik anak-anakmu, Bapak Ibu Saudara, semuanya karena kita sadar, ya Yesus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Amin. Jadi kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa, ya. Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Saya mau bawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat melihat Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Dikatakan di sini, ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Yang nulis ini seorang raja yang besar. Namanya Raja apa? Salomo. Dia raja yang berkuasa. Dia raja yang memiliki pasukan yang luar biasa. Dia raja yang memiliki keuangan yang luar biasa. Dia berkata, Bapak Ibu Saudara, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Apalagi yang dia butuhkan untuk membangun rumah, artinya gitu ya, untuk membangun kerajaan. Kalau dia punya uang yang banyak, kekuasaan yang banyak, cukup dengan uang yang banyak, kekuasaan yang banyak, dia bisa bangun itu semuanya. Tapi dia berkata, jikalau bukan Tuhan. Artinya apa? Dia tidak mengandalkan kekayaannya, dia tidak mengandalkan kekuasaannya, dia tidak mengandalkan pasukannya yang luar biasa, mungkin jabatannya yang luar biasa, tapi dia mengandalkan siapa? Tuhan. Amin. Raja yang besar, raja yang luar biasa, dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terlebih kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Iya. Kadang-kadang kita lupa untuk mengandalkan siapa? Tuhan. Mengandalkan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terang-terang dibukakan di dalam kehidupan kita. Bahwa dia rela datang dalam dunia yang sengsara ini untuk menanggung segala sesuatu yang kita tidak bisa tanggung, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah membayar segala sesuatu yang kita tidak bisa bayar. Dan itu sudah dilakukannya oleh Kristus, ya, melalui kematiannya di atas kayu salib buat kita. Dia, Salomo, raja yang besar, mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan. Terlebih kita, orang-orang yang percaya, yang ingin mengalami keberhasilan yang baik, maka kita perlu mengakui bahwa kebenaran ini dimulai dari bergantung kepada Yesus sepenuhnya. Amin. Senggol kiri kanan saudara. Kita harus bergantung kepada Yesus sepenuhnya. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu ya untuk Yesus kita yang luar biasa, ya. Jadi inilah keberadaan yang seringkali orang lupa. Sehingga mereka akan terus mengandalkan usahanya, kepandaiannya. Memang itu dibutuhkan hari-hari dalam hidup kita, tapi itu tidak bisa menjadi andalan dalam hidup kita. Kalau Bapak bisa menyebut orang pintar, banyak orang pintar. Kadang-kadang sering kali muncul ya di medsos gitu ya, yang pintar banyak. Lalu apa lagi? Yang sekolah tinggi banyak, tapi yang berhasil ternyata yang biasa. Yang di sekolah justru enggak dilihat, yang dulunya enggak punya kemampuan apa-apa, justru mereka sekarang yang berhasil. Kadang-kadang kepandaian enggak bisa disalahin. Iya, mungkin sekolah saudara tinggi enggak ada yang disalahin. Itu baik Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kita punya koneksi itu juga baik, tapi mulailah jangan mengandalkan ya usaha diri kita, kepandaian kita, keuangan kita, kekayaan kita dan lain sebagainya untuk supaya mendapatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi andalkan siapa? Yesus Tuhan kita.
Dan perhatikan bagaimana kebaikan dan kemurahannya akan terus datang dalam hidup kita. Dan itu tidak terduga, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang tiba-tiba begitu saja. Ya. Ini sebuah keberadaan yang harusnya menjadi sebuah keyakinan yang kuat dalam diri kita, bahwa karya Kristuslah yang mampu untuk membuat kita menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Nah, seringkali kita mengalami begitu banyak masalah persoalan, bukan karena Bapak Ibu Saudara tidak pandai, bukan karena engkau mungkin tidak memiliki keuangan atau koneksi yang begitu luar biasa. Tapi kadang-kadang ada aja masalah dan persoalan dalam kehidupan kita, karena mungkin perbuatan kita sendiri. Makanya dikatakan ketika saudara jatuh dalam pencobaan itu sesungguhnya dari diri kita sendiri. Yang tanpa kita sadari, kita lupa akan Tuhan yang harusnya kita andalkan. Kita coba dengan usaha kita coba dengan kekuatan diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Kita lupa ada Tuhan yang harusnya menjadi andalan dalam hidup kita. Amin. Jadi ketika ada banyak orang Bapak Ibu mengalami penderitaan karena perbuatannya sendiri, ini seringkali bukan menyalahkan dirinya sendiri, tapi seringkali menyalahkan siapa? Orang lain. Suami nyalahin istri nyalahin suami, orang tua nyalahin anak nyalahin orang tua, betul, saudara? Teman disalahin, siapa aja disalahin di sekitar kita. Bahkan siapa yang disalahin? Tuhan yang disalahin. Kalau nggak berani nyalahin Tuhan, nyalahin gereja, Kalau perlu pendetanya disalahin, begitu Bapak Saudara. Kurang manjur doanya nih, Jadi ini keberadaan yang seringkali terjadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini fakta yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang akhirnya banyak orang memiliki asumsi yang buruk tentang begitu banyak hal ketika mereka mengalami masalah persoalan, karena mereka lupa untuk mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Ini kata-kata bagus nih. Saya ngomongkan saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih dari segalanya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Nah, ketika kita tidak menyadari poin-poin yang luar biasa ini, maka identitas kita pun nggak sadar, Bapak Saudara, bahwa kita nggak lagi menyadarkan diri bahwa kita adalah orang-orang atau anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kita seakan-akan harus melakukan sebuah usaha diri untuk supaya berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau seseorang yang berusaha supaya disenengin, supaya dikasih berkat, kira-kira anak atau pembantu? Anak apa budak? Kalau kita kerja supaya disayang sama orang ini, lalu supaya dapat makanan yang lebih baik, ini bukan anak nih kalau kayak gini pikirannya. Ini pasti budak. Pekerja gitu. Kalau anak kadang-kadang suka nggak mikirin. Amin. Pokoknya gue dapat makan. Mau kerja nggak kerja, dapat makan. Itu pikiran anak. Nah, kadang-kadang tanpa disadari kita tidak menyadarkan diri kita bahwa Tuhan sudah menjadikan kita anak-anak yang sangat dikasihi. Makanya Tuhan berkata, mengajarkan kita untuk memanggil Allah itu Bapa. Kan Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Nah, ketika kita tidak menyadari hal ini akhirnya yang membuat kita salah di dalam identitas kita. Kita adalah anak yang dikasihinya. Amin. Bukan budak, bukan pelayan, bukan hamba yang bekerja sesuatu yang cukup keras untuk supaya tuannya sayang sama kita, untuk supaya kita mendapatkan sesuatu. Tapi kita adalah anak yang sangat dikasihinya. Amin. Dan dikatakan Bapa sudah menyediakan segala yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Jadi ketika kita disadarkan terus dengan keberadaan ini membuat kita sadar identitas kita di dalam Kristus. Anak-anak yang sangat dikasihi. Wah, luar biasa ya. Jadi ini ada satu pribadi ngomong kayak gini. Salah satu cara kita mengetahui bahwa identitas kita berdasarkan pembenaran oleh Kristus ialah kita tidak menjadi benci dan memusuhi orang yang berbeda pendapat dengan kita. Amin.
Kalau saudara sadar, saudara dikasihi Tuhan, saudara juga akan mulai mengasihi yang lainnya. Amin. Iya, kita nggak berbeda pendapat apapun. Tapi kalau saudara nggak sadar bahwa saudara sudah dibenarkan oleh karya Kristus, saudara merasa ini hasil usaha saya. Ini karena saya banyak doa. Ini karena saya, ya. Maka yang terjadi akan ada terus perbedaan pendapat. Akan ada terus perselisihan. Akan ada terus yang namanya benci dan memusuhi. Karena mereka merasa ini hasil usaha mereka. Tapi kalau kita sadar bahwa ini semuanya adalah hasil dari pembenaran oleh Kristus, usaha Kristus, kemurahan Kristus yang datang dalam hidup kita, maka saya percaya saudara akan menjadi pribadi yang murah hati seperti Kristus. Amin. Saudara akan menjadi orang-orang yang tidak mudah untuk membenci. Saudara akan menjadi pribadi yang tidak mudah untuk iri sama orang. Karena saudara sadar ini semuanya datang dari Tuhan. Amin. Iya, dan Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Amin. Di mana ada tanggung jawab yang besar dalam hidup saudara. Dan ketika ada tanggung jawab yang besar, maka berkatnya juga besar. Ketika saudara diberikan berkat yang besar, berarti ada tanggung jawab yang besar. Amin. Jadi kalau kita dikasih tanggung jawab, dikasih berkat yang sekian, ya puji Tuhan. Berarti saya punya tanggung jawab yang sekian. Kalau saya diberikan berkat yang lebih besar lagi, artinya saya punya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Amin. Jadi puji Tuhan kalau kita bisa menyadarkan diri kita tentang poin ini. Tapi sayangnya ada banyak orang yang belum menyadari tentang hidup di bawah kasih karunia ini. Makanya masih terus berusaha dengan berbagai macam cara. Yang rohani secara rohani, ya saudara, dengan cara kegiatan-kegiatan mereka, dengan upaya diri mereka, ya, mencoba untuk mendapatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Akhirnya masalah persoalan seringkali terjadi. Jadi orang ini berkata lagi, adapun salah satu cara untuk mengetahui bahwa identitas diri kita berdasarkan pembenaran oleh perbuatan baik kita, bukan oleh perbuatan baik Kristus, ialah kita akan menganiaya orang yang berbeda dengan kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan hari-hari ini ada banyak orang yang seringkali mungkin melecehkan saudara, ya. Ada orang mungkin yang merasa bahwa kita nih berbeda banget ini kan, ya. Jadi akhirnya kita dibully, akhirnya kita mengalami. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak menyadari bahwa identitas mereka berdasarkan karya Kristus. Mereka berdasarkan karena merasa sudah berbuat baik. Jadi kalau saudara hari-hari diberkati karena merasa engkau sudah berbuat baik, engkau dikatakan lepas dari Kristus. Karena tanpa sadar saudara sudah mengandalkan dirimu sendiri, usaha dirimu sendiri. Ya, ini yang seringkali orang tidak sadari, Bapak Ibu Saudara. Makanya ada banyak orang hari-hari mungkin ke gerejanya sama, doanya sama, memberinya sama, melakukan perbuatan kasihnya sama, tapi tanpa disadari ada mereka yang melakukan karena usaha diri. Ada yang karena mereka percaya karena saya sudah dibenarkan oleh karya Kristus. Sama-sama memberi. Ayo kita memberi, tapi yang satu tujuannya supaya diberkati. Ayo kita beri yang banyak sama Tuhan supaya Tuhan sayang sama kita. Ayo beri yang banyak sama Tuhan supaya Tuhan menambah berkatnya buat kita. Tapi yang sesungguhnya Tuhan sudah memberi banyak dalam hidup kita. Amin. Jadi ketika kita memberi karena kita sadar kita sudah diberi tanpa ada embel-embel supaya Tuhan memberkati kita lagi. Nah, orang-orang yang coba Bapak Ibu Saudara memberi dengan usaha diri akan mengharapkan balasan. Jadi Tuhan dengan mereka ya itu lagi barter, lagi transaksional. Ya, ini loh Tuhan saya rajin ke gereja, makanya Tuhan harus memberkati saya. Padahal kita datang ke gereja bukan supaya diberkati, amin. Tapi karena kita sudah mendapatkan berkat dan kebaikan Tuhan yang luar biasa, amin. Jadi ini keberadaan yang harusnya disadar dan ini
Menyadarkan, iya kita datang ke gereja, kita sekarang berdoa, kita akan melakukan semua kegiatan-kegiatan dalam bentuk kasih, ya. Itu kita lakukan karena apa sih? Ada banyak perbedaan yang luar biasa ini yang nanti akan membuat kita sadar bahwa harusnya bukan karena usaha dari diri, tetapi oleh karena apa? Sadar diri bahwa ini semuanya karena Tuhan sudah lakukan buat kita. Amin. Jadi kita sekarang mulai menyadari, saudara, saya adalah pribadi yang sangat dikasihi, saya kasih Tuhan, dan saya siap-siap untuk menikmati semua kebaikan Tuhan. Amin. Iya. Kesadaran ini akan membuat kita yakin benar ada sesuatu yang luar biasa. Nah kalau enggak, saudara, iya, akan terjadi sebuah perbedaan yang luar biasa. Kalau pas diberkati, saudara bisa berkata, ini akibat saya banyak apa? Iya, akibat saya. Iya. Kalau nggak ada saya, nggak bakal bisa. Iya. Akhirnya akan terjadi sesuatu. Kalau itu berhasil, kalau nggak berhasil, kamu sih kurang apa? Kurang rohani. Iya, kurang melakukan ini, kurang melakukan itu. Ayo dong, supaya diberkati. Akhirnya ada begitu banyak hal yang berbeda yang akhirnya membuat kita mengalami begitu banyak tekanan dalam hidup kita hari-hari ini. Ketika masalah persoalan datang, itu seakan-akan ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, kita kurang mempercayai. Ada sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Amin. Ini poin penting yang harusnya ada dalam diri kita. Ya, supaya Bapak Saudara ke depannya akan terus disadarkan dengan hal yang luar biasa ini. Nah, ada beberapa keadaan respon yang terlihat ketika kita hidup di luar kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Respon yang nampak kelihatan. Ketika mereka tidak sadar bahwa mereka sudah dibenarkan oleh karena karya Kristus, yang ada adalah mereka masih merasa jadi orang berdosa. Ketika mereka menjadi orang berdosa, maka tanpa disadari mereka dikuasai oleh rasa bersalah ketika kejadiannya tidak sebagaimana yang mereka harapkan. Ketika kegagalan terjadi, ketika mereka mengalami persoalan-persoalan yang seharusnya nggak terjadi loh gitu, tapi terjadi gitu. Jadi akhirnya mereka merasa bersalah. Ini pasti ada sesuatu yang salah. Dan sebagaimana saya kemarin katakan, saudara, firman Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah. Tapi ada kejadian yang nggak benar ini. Berarti yang salah siapa? Kita akan nunjuknya ke sini. Padahal kesalahan kita sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Kristus. Amin. Iya. Jadi ketika keadaan seperti itu, ingat kita masih hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ada penyakit, ada masalah, ada persoalan di dalam dunia ini. Saudara lagi jalan bisa tiba-tiba kasar, bisa tiba-tiba kepleset, bisa tiba-tiba mengalami ini itu. It's okay. Karena kita hidup di dalam dunia. Tapi yang jadi persoalannya, respon apa yang kita sikapi ketika keadaan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, respon inilah yang mempengaruhi kita. Yang akhirnya ke depannya kita akan menjadi seperti apa? Dimulai dari respon kita. Ketika persoalan datang, saudara lagi punya masalah di pekerjaanmu, punya masalah di usahamu, punya masalah di keluargamu, respon apa yang muncul? Ada banyak orang ketika responnya negatif, responnya buruk, maka ada banyak hal yang buruk terjadi. Tapi kalau responnya baik di dalam meresponi segala sesuatu, maka saya percaya, ya, ini akan berlalu begitu saja. Pertolongan Tuhan terjadi. Kenapa Tuhan ingin menyadarkan kita tentang identitas kita di dalam pembenaran kita oleh karya Kristus, supaya kita sadar hari-hari ini bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Jadi kemanapun Bapak Ibu Saudara berjalan, kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai kita. Tapi kalau saudara tidak menyadari hal ini seakan-akan Bapak Ibu Saudara perlu melakukan sebuah usaha diri supaya kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai. Jadi ketika ada masalah, ada persoalan, dagangan nggak laku, Bapak Ibu Saudara, ya, keuangan lagi morat-marit, saudara responnya gimana kira-kira? Ya, seakan-akan ada sesuatu yang salah.
Akhirnya boro-boro mau memperbaiki diri untuk mempercayai karya Kristus lebih lagi, tapi kita coba mengkoreksi diri dengan cara yang keliru. Akhirnya kita harus melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar daripada apa yang seharusnya kita lakukan. Dikuasai oleh rasa bersalah. Makanya Yesus datang dalam dunia ini mengingatkan kepada kita, aku datang untuk menebus hidupmu dari apa? Dari dosa, dari segala kesalahan, dari segala kutuk-kutukmu, dari segala kemiskinanmu, dari segala penderitaanmu, supaya kamu bisa layak di hadapan Bapa. Amin. Jadi kita layak di hadapan Bapa untuk menikmati kebaikan kemurahan Tuhan itu karena karya Kristus. Jadi yang kita percaya sekarang bukan usaha diri saya karena saya banyak itu melakukan kegiatan rohani dan lain sebagainya. Enggak, saudara. Itu semuanya hanya dampak karena kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Iya, bukan usaha supaya kita berkenan di hadapan Bapa. Karena perkenanan kita di hadapan Bapa bukan lagi karena usaha kita, tapi karena usaha Kristus, dan kita mempercayai hal itu. Nah, respon ini seringkali muncul ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, pergumulan dalam hidup kita. Nah, kalau kita memunculkan poin ini, maka responnya seringkali ini yang mempengaruhi ke depannya kita di dalam membangun rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita. Karena ketika responnya keliru, maka yang terjadi adalah keributan besar terjadi, masalah besar terjadi. Hal-hal negatif terjadi yang membuat kita tidak mudah untuk bangkit kembali, Bapak Ibu Saudara. Dikuasai rasa bersalah. Tapi hari ini, ayo Bapak Ibu Saudara, ketika engkau sadar engkau sudah ada di dalam Kristus, kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai saudara. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tetap percaya supaya respon kita pun di dalam situasi kondisi yang ada tetap percaya. Kebaikan dan kemurahan Tuhan pasti akan datang dalam hidupmu. Amin. Belum sekarang, mungkin besok. Amin. Pasti suatu ketika akan datang dan Dia akan melakukan perkara yang luar biasa karena Dia Allah yang baik. Amin. Jadi kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Ada respon yang lain lagi, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara hidup di luar dari kasih karunia Tuhan, penuh dengan ketakutan. Respon kita penuh dengan ketakutan. Ngedengar cerita ini, ngedengar berita ini, ngedengar situasi ini, hati kita penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena kita meresponi dengan cara yang salah. Kalau udah ketakutan, saudara, suara tikus di belakang dapur kita pun akan kita anggap sesuatu yang luar biasa. Padahal itu hanya tikus. Yang kita gebak, hus aja udah lari, saudara. Tapi kalau kita punya respon penuh dengan ketakutan, kita akan menganggap sesuatu yang kecil jadi besar. Masalah yang kecil jadi besar. Situasi yang kecil jadi besar. Padahal kita harusnya diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Ini semuanya bisa terjadi karena kita dipenuhi dengan rasa takut. Jadi orang-orang yang di luar dari kasih karunia Tuhan, mereka memiliki sebuah keberadaan yang dipenuhi dengan ketakutan dalam hidup mereka. Sehingga mereka meresponi segala sesuatu karena takut. Kerja karena takut susah. Harusnya kerja karena anugerah Tuhan. Amin. Menikah karena takut apa? Takut dibilang perawan tua lah, dibilang apa sih yang kalau cowok disebutnya apa? Udah tua lah apalah gitu ya. Oke lah Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita menikah gara-gara omongan orang. Kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu karena ada tekanan ketakutan dalam diri kita. Nanti orang ngomong apa? Nanti orang ngomong ini ngomongnya apa? Ya kan gitu. Amin. Kadang-kadang kita pakai baju aja. Kita takut. Mau pakai baju ini, ntar orang ngomong apa lagi ya. Mau pakai tas ini, ntar ngomong apa lagi ya. Ternyata dia dipenuhi dengan ketakutan. Padahal saudara harus jadi diri saudara sendiri. Amin. Kalau kita hobinya pakai baju merah kayak sekarang, pakai aja. Amin. Ngobrol orang juga ngomong apa. Amin. Hari ini mungkin saudara mau pakai celana panjang, mau pakai rok, mau pakai jeans, mau pakai apa, silakan. Amin. Enggak ada yang mempengaruhi saudara. Karena apa?
Karena saudara tidak dipenuhi dengan ketakutan. Apa kata orang seringkali jadi masalah dan persoalan. Ya. Yang membuat kita akhirnya yang tadinya harusnya bisa mengembangkan diri saudara, saudara akhirnya jadi orang yang penuh dengan ketakutan. Mau dagang ini takut. Ntar orang bilang, oh lu dagang tuh boga duit sebenarnya. Gitu saudara. Ya. Oh lu gawe sih boga duit. Jadi akhirnya kita nggak mau lakukan ini itu karena takut apa kata orang. Padahal Bapak Saudara, iya, banyak orang-orang di luar sana berhasil karena apa? Dagang. Amin. Karena kerja yang benar. Karena rajin usaha yang benar. Amin. Iya, mau dagang apapun. Iya. Kalau saya bisa rencana mah mau jualan ayam penyet kali ya kan begitu saudara ya. Laku itu. Ya, ada yang punya cabang ayam penyet bisa puluhan gitu. Amin. Dagang bakso ya kan gitu, puluhan gitu cabangnya. Dagang apa lagi? Ya, hamburger ya kan gitu. Dagang apa lagi? Es gitu Bapak Saudara. Saya perhatikan luar biasa gitu. Why not? Kenapa tidak? Amin. Iya, tapi kalau kita dipenuhi ketakutan kira-kira gimana? Takut malu nanti apa kata orang. Iya. Mau sampai kapan saudara? Karena kita tidak sadar bahwa kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan, bahwa kebaikan kemurahan Tuhan sudah ada dalam hidup kita. It's okay. Sementara kita masih di bawah, kita kerja kecilan. Karena ketika saudara di atas, saudara bisa melihat ini semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Iya. Nah ini seringkali respon-respon yang muncul, dikuasai rasa bersalah, dipenuhi dengan ketakutan, akhirnya mudah marah, emosional, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak sadar bahwa hidup mereka adalah anugerah. Amin. Engkau ada hari ini karena anugerah. Kadang-kadang kita bisa melihat situasinya, lalu overthinking, ya kan Bapak Saudara, memikirkan sesuatu yang enggak, padahal belum pernah terjadi juga gitu ya. Kita selalu mikirin hal-hal yang nggak penting gitu loh saudara. Ya. Namanya juga overthinking. Ya. Kebanyakan mikirin yang nggak penting. Ya kan? Harusnya ya tetap aja dikerjakan. Ya, mempercayai Tuhan kita luar biasa. Kebaikan kemurahannya akan terus datang dalam hidup kita. Amin. Karena kita anak yang dikasihi. Kita sudah ada di bawah kasih karunia Tuhan. Dosa aja udah ditanggung sama Tuhan. Amin. Apalagi yang lainnya. Ayo kita percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan akan selalu datang dalam hidup kita. Amin. Jadi kasih tepuk tangan deh sekali lagi buat anak kita yang luar biasa ya. Jadi saudara hari-hari ini mulai andalkan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang akan selalu baru datang dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Enggak lagi mengandalkan kepada kekuatan diri kita sendiri, usaha diri kita sendiri yang seakan-akan itu akan dapat menarik perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara sudah berkenan melalui karya Kristus. Jadi nggak usah lagi dipenuhi dengan rasa bersalah, rasa takut, apalagi rasa emosi yang nggak penting, overthinking yang nggak perlu, Bapak Ibu Saudara. Yang membuat saudara akhirnya ya mengalami begitu banyak tekanan dalam diri saudara. Kalau boleh diketahui hari-hari ini banyak penyakit muncul bukan gara-gara makanan, bukan gara-gara minuman, bukan gara-gara apapun, tapi gara-gara apa? Pikiran katanya gitu saudara. Jadi ayo pikirkan yang baik-baik aja, amin. Iya, supaya saudara di sini juga sehat, amin. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ayo cepat belajar bahwa tanpa Yesus kita tidak akan mengalami yang namanya keberhasilan yang baik. Keberhasilan yang baik itu kayak apa sih? Saudara diberkati, rumah tanggamu baik-baik diberkati, amin. Iya, saudara diberkati, anak-anakmu baik-baik, saudara. Saudara diberkati hubungan suami istri baik-baik. Amin. Itu namanya ya keberhasilan yang baik. Karena ada banyak orang berhasil, sukses luar biasa, tapi itu bukan keberhasilan yang baik. Ada banyak mereka kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak-anak, hubungan mereka hancur, saudara. Ya, hanya untuk supaya mereka berhasil. Ya. Ayo saudara, mulai ya hari-hari ke depan nanti perhatikan, sadarkan diri saudara, khotbahin diri saudara sendiri bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi itu Tuhan. Amin. Iya, karena Yesus
sudah melakukannya buat kita. Amin. Jadi ayo kita memilih untuk tidak menanggapi kemurahannya yang tidak kita upayakan itu dengan memaksakan ya diri kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kemurahan Tuhan yang tidak kita upayakan itu supaya terus datang dalam diri kita. Kita nggak bisa usahakan apapun itu. Izinkan Tuhan yang melakukan, mengalirkan kebaikan kemurahan di dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang kita berpikir, aduh apalagi supaya Tuhan sayang sama kita. Nggak ada, saudara. Ya, saudara percaya ya Yesus saja. Amin. Karena nggak ada cara saudara apapun yang membuat Tuhan sayang sama saudara. Tuhan udah sayang sama saudara. Karena saudara percaya kepada anaknya Yesus. Amin. Jadi nggak ada usaha apapun. Jadi kalau hari ini saudara mungkin ya, yuk ngasih pertolongan sama siapa gitu supaya Tuhan sayang sama kita. Enggak, saudara. Ayo bantuin anak yatim piatu nih supaya Tuhan sayang sama kita. Kita ngebantuin yatim piatu bukan supaya Tuhan sayang sama kita. Amin. Amin. Tapi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Iya, jadi jangan sampai ada kekeliruan di sini yang membuat saudara akhirnya berusaha dengan caramu, usaha dengan upayamu untuk supaya mendapatkan perkenan Tuhan ini. No, saudara, enggak ada. Ya. Jadi kita tidak melakukan hal itu. Ya, dan saya rindu Bapak Ibu Saudara ya dapat melihat begitu banyak hal yang luar biasa. Iya, Tuhan sedang menanti kita untuk berhenti bergumul dengan upaya kita sendiri dan mulai menyadari kebaikan dan kemurahannya yang tidak kita usahakan. Amin. Jadi hari-hari ke depan nanti sudah perhatikan hal ini, ya, bahwa ternyata kebaikan dan kemurahan Tuhan akan selalu datang dalam hidup kita. Nah sayangnya ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, ketika konsentrasinya kepada usaha diri, konsentrasinya kepada diri sendiri, mereka tidak dapat melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang datang itu. Sebuah kesempatan yang luar biasa datang karena konsentrasi kita berbeda, menjadi berbeda. Kita lupa konsentrasi kita kepada diri kita sendiri. Harusnya konsentrasi kita kepada karya Kristus. Amin. Nah kebanyakan orang sering berbangga dengan usaha diri sendiri. Oh saya nih ya udah banyak melakukan ini, saya udah melakukan banyak ini. Jadinya Tuhan makanya sayang sama saya. Lupa bahwa dibalik itu semuanya bukan karena dirinya, tapi karena siapa? Karena Tuhan. Amin. Pernah dengar cerita ada seekor tikus jalan di jembatan gantung? Ada tikus jalan di jembatan gantung yang cukup panjang, Bapak Ibu Saudara. Tikus jalan di jembatan gantung yang goyang-goyang gitu. Ya. Dia jalan. Kalau tikus jalan di jembatan gantung, kira-kira bisa goyang-goyang nggak sih? Enggak ya. Kenapa? Karena tikus kecil. Dia jalan nyuruntul gitu. Tiba-tiba jembatannya goyang, bong. Dia bangga banget. Bikin jembatan bisa goyang tanpa menoleh ke belakang. Dia jalan ke depan, Bapak Ibu Saudara. Dia lari, jembatannya makin goyang. Ya, tanpa menoleh ke belakang, dia ketemuin teman-temannya dan cerita, lu tahu nggak? Tadi gua jalan di jembatan goyang, di jembatan gantung, jembatannya goyang semua. Luar biasa, katanya begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, temannya yang ada di belakang sana ngeliat. Ternyata waktu tikus itu jalan di depan, di belakangnya ada apa? Ada gajah lagi jalan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ternyata yang bikin goyang bukan tikus, tapi gajah. Ngaco lu, katanya begitu ya. Tadi di belakang lu ada gajah lagi jalan. Ya, kadang-kadang kita lupa berkat hidup kita, kekayaan yang kita peroleh, kesuksesan yang kita dapat itu semuanya hasil dari karya Kristus, pemberian dan kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Jangan kita lupa. Amin. Kadang-kadang ketika kita tidak menyadari hal itu, bahwa itu adalah karya Kristus, kita menganggap itu adalah hasil usaha kita sendiri. Ini yang membuat ada banyak akhirnya orang mengandalkan kepada kekuatan dirinya. Dan ini yang membuat mereka berhasil, tapi gitu, ya, tidak mendapatkan keberhasilan yang baik bagi kehidupannya. Bahkan mungkin orang yang merasa dirinya mampu jadi besar kepala, jadi sombong. Makanya biasanya orang sombong itu adalah awal daripada kejatuhan. Amin.
Jadi respon kita ini penting Bapak Saudara hari-hari ini. Ketika kau sadar kau sudah menerima kebaikan Tuhan, respon kita akan jadi orang yang murah hati, panjang sabar. Amin. Iya, kalau ada masalah ya di luar sana, istrinya lagi masalah, suaminya lagi masalah, saling nolong, saling dukung. Amin. Suaminya lagi emosi, istrinya emosi juga. Istrinya apa? Ngademin. Amin. Udah, biarin. Dia memang orangnya begitu. Bos lu mah emang ngaco, ya begitu ya. Jangan ngomel-ngomel melulu, ya kan gitu. Guys, gawe lu bener, ya kan begitu. Ya. Kalau enggak, dia marah. Lu hajar weh, ya kan gitu. Nah, kira-kira gimana sih, ya kan gitu. Aduh, tuh beres nih mah, lawan ya gitu kan. Kira-kira gimana? Yang tadinya kejadian nggak harus besar, jadi besar, rugi. Amin. Iya. Tapi ayo kita saling menasihati, meresponi dengan baik. Ini anugerah Tuhan, tenang aja. Tuhan yang akan membuka jalan. Dia coba tutup jalan, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi kita di sini punya respon yang baik, saudara. Ya, enggak responnya ya marah-marah, penuh dengan ketakutan, ya penuh dengan hal-hal yang gak enak gitu. Ini sesuatu yang seringkali terjadi. Makanya ada banyak masalah persoalan kadang-kadang gak seharusnya terjadi. Tapi karena kita gak sadar, kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Jadi kalau kita merasa bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, ayo mulai ini sadar. Ketika masalah datang, puji Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Jadi persoalan apapun itu akan membuat kita bukannya jadi terpuruk, malah semakin naik, menikmati semua kebaikan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ini, ayo mulai belajar, memahami, menyadari bahwa kita sudah hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Iya. Jangan lagi kita mau mengandalkan diri kita sendiri. Kita sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Ayo lanjutkan itu dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam keyakinanmu akan karya Kristus yang luar biasa, maupun dalam semua pekerjaan yang kau lakukan hari-hari ke depan. Supaya kemuliaan Allah, kebaikannya, kemurahannya akan terus datang dalam kehidupan kita. Amin. Jadi apapun yang terjadi, ayo tetap percaya. Dengan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa.